gimana? Ini udah jadi MC wedding nomor 1 loh. Ini MC wedding nomor 1. Boleh, A. Kita ada Tadi di segmen 1 inget kan? Pas di Iya, segmen 1 kan obrolan-obrolannya. Oke. Iya. Kita ada kandidat lainnya. Harus Iya. berdua, A. Ini Harus MC berdua. wedding juga. Itu kalau daerah Surabaya dan sekitarnya. Iya. Kalau nggak pakai dia kayaknya agak-agak kurang. Iya. Dan dia ini Ini standarnya dia. dia kalau suami aslinya kan bule. Kalau suami dalam weddingnya itu Edi Chandra. Iya, betul. Semuanya kan? Paket. Ini dia. Pat Go alias Patricia Go. Oh my God. Dia loh. Ini model ya. Apa yang di Net TV apa? Apa? Indonesia Next Top Model. Ya ini Indonesian Model. Itulah. Itu judge-nya. Indonesia Top Model. Jurinya. Tapi dia model beneran. Iya, dia Puji Tuhan. Dia tuh lu kan model beneran kan baru ke MC dong. Betul, model dulu baru MC. apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah. Sehat dan sangat-sangat bahagia. Silakan duduk. Biasanya kalau mereka berdua tuh pasangannya tuh di acara beauty pageant. Iya. Iya. Kalau nge-MC berdua itu atau lebih itu perlu chemistry. Iya. Lu berdua ngerasa chemistry udah pol banget atau perlu penjajakan berapa lama sampai akhirnya klik? Kalau aku sama Mas Coki sebelum kita... AA dong atau nggak abang beda. dong. Kak Coki, aku dari dulu Kak Coki manggilnya panggilnya. kakak dong. Saya manggil dia om. Kak Coki, Iya, maaf. jangan spill gitu dong, itu masa lalu aku. Iya. Dia opres song loh. Dia Opres song baru bagus begini Dia udah udah di opres bilang song loh. bohong, ya. Tolong lah hargain. Alemong deh. Gimana dulu? Kalau misalnya pada saat aku ditawarin jadi MC di Putri, sebenarnya tuh 1 tahun sebelum aku bersama Kak Coki itu sudah ditawarin. Cuman aku menolak karena aku ngerasa aku nggak bisa di Gak mau panggung sama besar. dia, gak suka sama dia. Bukan, Ngomong aja. bukan. Ada masalah, gak suka. Ngomong kalau gitu. Justru sebaliknya. Bukan. Lu tolak karena nggak pede dan mungkin takut dan lain-lain. Iya, jadi Terus? aku nggak pede terus akhirnya yang tahun kedua aku ditawarin lagi. Aku ketemu sama Kak Coki, terus aku bilang, Kak Coki boleh nggak sih ketemu dulu, aku pengen ngobrol sama Kak Coki sebelum aku mengiyakan Putri Indonesia ini pekerjaan ini gitu kan. Meyakinkan, oke Kak bantuin gua ya. Terus juga aku ngobrol sama Kak Coki juga udah kayak, lu tenang aja Pat, you can do it. Kayak dia memberikan afirmasi yang bagus lah gitu loh. Gak apa-apa itu pageant lover sama orang-orang sudah percayain kamu, berarti there's something on you yang lu belum lihat tapi sebenarnya lu ada potensi itu. Ya. So might as well you try gitu loh. Dan itu sudah berapa tahun dipercaya jadi MC? 6 tahun. Berturut-turut. Berturut-turut. Tapi ada juga nih, kita lihat podcast partner hostnya Coki. Kak Coba Coki nih videonya. Tapi kita kan benar atau tidak? Iya benar. Tapi itu cara kita menghargai, Gue mengapresiasi. kan termasuk pelupa orang. Kadang-kadang kalau di acara pesta, di belakang gue itu ada, kalau ini awan tuh kayak ada itu, ada gini. Tapi nggak pakai earpiece juga, kalau lu sampai pakai earpiece. Dia selalu pakai earpiece, selalu. Even wedding tuh selalu pakai earpiece, selalu. Jadi orang belakang panggungnya yang, Yes. dan itu tim lu. Iya. Informasinya salah pernah nggak? Pernah. Dan itu Kena makanya gue tipe orang yang harus gue saring dulu informasinya. Misalnya dia ngomong A gitu, gue cek perasaan bukan A deh. Saya bilang lagi, cek ulang. Dia Lu bisa komunikasi dua arah? Bisa dua arah. Bisa dua Ada arah. hati, say. Lu itu tukang nasi goreng yang nyamar ada hati gitu kan? Dia inspirasi gue. Oh, komunikasi dua arah. Dua arah. Oh, tapi dia termasuk partner yang galak gak? Enggak sama sekali. Mengayomi. Mengayominya gimana? Mengayomi. Dan melindungi. Melindungi. Dan melayani. Iya, tapi A juga loh pas kita MC bareng, A tuh bestnya dia nggak usah pakai itu dia hafal semuanya. Keren. Juara loh. Kalau gue tuh gini, yang terjadi apapun Juara loh. terjadi, ya sudah yang terjadi terjadilah. Enggak, A. Masalahnya tuh lu bener-bener kenal semua orang. Iya enggak. Bener-bener kenal semua orang kayak salamin, bener-bener lu bisa Tapi sebut Sebut nama namanya, dia hafal. Tapi kalau Raffi itu kalau sempat cerita ke gue itu tuh dari amanah almarhum bapaknya. Bapaknya tuh katanya ngomong kalau bisa tuh menyebut nama orang supaya orang terangkat, betul kan Pi? Iya. Dan itu dipegang sama dia. Jadi kalau itu langsung nempel dia. Lo amanah di amanah yang juga bapak emak gue, tapi gak bisa otak gue nih. Walaupun kalian benar kan diidolakan menjadi salah satu kiblat MC di dunia masing-masing ya. Nah tapi ternyata seorang idola ini juga punya idola juga loh. Iya. Nih kayak yang dilakukan Patricia Gaudi. Ini dia, idola cilik, idola semua, idola. Idola ya ini. Jadi Lu beneran di notice itu? Notice.
hari ketiga mereka semua notice gue. Forever F3 plus Ashin notice gue. FC, Kok bisa? Apa yang lu lakuin? Iya apa sih? Intinya gue tuh juga suka, gue sama my best friend Fania tuh suka banget sama Vic Chow dari dulu nih, dari mereka. Wocele. Wocele, gue suka banget Wocele. Terus kebetulan aslinya tuh sebenarnya tuh konser cuma 2 hari. Terus yang hari ketiga itu, which is menjadi hari pertama tanggal 28 itu tuh sebenarnya Vic Chow nggak bisa. Gue kontekan sama Cynthia Tan lah. Sakit lambung. Dia yang membawa konser ke Indonesia. Terus kebetulan memang pas lagi gue chatting itu, teman gue si Fania Chow tuh lagi induksi, lagi mau lahiran. Jadi gue chat langsung, dia normal sambil Vic Chow gitu. Astaga. Iya, jadi gue selalu video gara-gara itu si Cynthia ngirim video itu ke manajernya Vic Chow. Jadi makanya gue sengaja itu supaya dia notice ini adalah gue dan teman gue. Ini gue begini, gue sama temen gue, Vic Chow gitu dari awal sampai akhir gitu. Oh berarti mereka hebat Vic Chow, Vicky Prasetyo lagi. Iya. Jauh banget ya. Berarti dia nonton videonya juga nempel di dia dan Iya kan, pas akhirnya gue kasih tulisan Mandarin gitu kan, gue giniin terus, akhirnya baca, gitu. Peres kali, peres ya sih. Iya bisanya peres ya say. Gue terima itu, yang penting dia udah ngeliat bahwa gue sama Fania Chow itu hidup. Berarti nonton berturut-turut kan materinya sama. Gak apa-apa. Enggak dong, abis itu gue tuh ngevideo reaction gue, jadi teman-teman gue pada ngevideo F4-nya atau F4ever sekarang namanya. Gue ngevideo reaksi gue dan teman-teman gue. Nah kebetulan gue pas liat Vanessa itu buka baju, emang gue wow. Wucin. Wucin ngomong kan gue kayak bikin tiba-tiba KKR say di situ. Tiba-tiba lagu Tuhan Yesus say di situ. Benar. Yahweh ya kan. Pas dia buka baju, God bless your body. Gue kan langsung kayak wow, maksudnya ini si Om nih badannya bagus banget, paham gak lo? Iya paham. 47, 49 badannya masih cakep begitu, paham gak lo? God bless your body. Itu menjadi viral, terus ternyata di media-media Cina itu tuh udah viral jadinya gara-gara gue. Terus di hari ketiga di mana gue tidak datang, mereka tuh ada Nyariin lu. Kagak lah. Mereka kayak si Vic Chow kayak si Vic Chow kayak giniin ke si Vanes. Terus dia kayak Vanes, enggak, gue gak berani gitu kan. Terus langsung ditembak sama Ashin, God bless you, God bless your body. Ngakak lah semua itu satu. Kata-kata lu dipakai. Oke gue, terus si Vanes tuh bilang, ini lu lihat gak sih itu lucu banget. Berarti kan mereka nonton Minta video gue. duit dong, kok gitu kata-kata dipakai. Tapi hebat banget ya. Kayak di situ gue udah happy banget, berarti kan mereka tahu gue hidup ya, Wak. Hari ketiga lu gak datang kan? Hari ketiga gak ada. Ya mereka syukuran, alhamdulillah tuh orang gak datang gitu. Alhamdulillah. Gitu kali. Iya. God bless me. Gue kesel lagi hari ketiga si Vanesu, hari ketiga si Jerian baru buka pakai vest. Pakai tank top ya, pakai tank top. Pas lu gak ada lagi. Tapi kan laki lu bule. Ya itu maka dia, Say. Ini sekarang Cina yang ini bule. Iya, makanya gue dibilang sama laki gue pulang-pulang, baby, kayak gue tuh sukanya Asia loh, kenapa gue mah bule ya gitu kan. Lu mau pisah gitu? Ya jangan dong. Tapi gue bilang sama dia, kalau misalnya mereka salah satu dari mereka mau sama gue pisah sama lu ya. Ya Allah, gak boleh gitu. Tapi yang ngomongin Ted Go tuh ya, heboh di pesawat kemarin ada juga. Wah ini ada videonya nih. Apa Lu bikin heboh mulu ya. Keren. Oke, satu-satu kita bahas. Lu bawa stroller, bawa koper. Yes. Terus kameranya di mana? Kacamata gue. Oh yang kacamata itu. Oke. Yes, Ray-Ban Meta. Yang ceklik ada Ceklik lampunya. gitu. Nah terus yang pesawat mundur gimana? Jadi karena gue ribet banget, jadi gue taruh handphone gue di stroller, ada lipatan gini kan, gue taruh di situ. HP lu? HP gue. Pas gue udah duduk, terus gue gini, handphone gue di mana ya? Terus gue, karena strollernya itu dia taruh ke bagasi. Aduh terus? Terus gue bilang sama dia, gue cuma mau ngasih tau doang bahwa ada handphone gue di stroller itu, gitu loh. Terus dia bilang, itu dalam kondisi mati atau nyala? Gue bilang airplane mode sih, jadi nyala tapi gue airplane mode. Gak bisa, harus benar-benar total mati, gak boleh airplane mode, takutnya bisa meledak di bawah. Karena posisi bagasi? Iya. Terus berhenti, mundur? Udah jalan, udah mau take off, jadi mereka tuh berapa kali bolak-balik make sure, ini mati apa masih nyala? Airplane mode, gue bilang gitu, gak bisa, kita harus mundur. Tapi mereka tuh bener-bener mundur terus ngambil handphone gue balik,
dicari gitu ya. Terus dia malah semuanya pada berterima kasih sama gue. Bukan yang penumpang yang berterima kasih, mungkin kesel sama gue ya, Bo. Tapi pramugarinya semuanya ke gue kayak, thank you banget ya. Karena itu Membahayakan. Iya, hidup dan mati loh gitu. Dia bilang thank you banget udah kasih tahu. Gitu. Tapi gue baru tahu kok di bagasi itu walaupun airplane mode itu bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Betul. Untung lu ngasih Karena tahu ya. bagasi itu kan panas. Iya. Beda sama kalau handphone itu kena panas itu kan bisa meledak. Iya. Udah sekarang ada 2 MC top tanah air. Gimana kalau kita bongkar pengalaman mereka yang nggak banyak orang tahu lewat sesi bongkar rahasia dapur MC Kondang. Rahasia dapur MC Kondang. Ada amplop 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan juga ada papan pernah dan tidak pernah. Nuhun. Oke, kita akan buka satu-satu ya. Kita mulai dengan amplop 1 aja langsung ya. Pernah atau tidak pernah? Taruh di Siap. belakang. Dijulitin host senior waktu masih awal merintis karir sebagai host sampai kena mental. 2, 3. Oke, sorry, ulang. Pernah. Sama siapa? Ya nggak usah ngomong lah ya. Kapan? Masih awal banget. awal Gimana banget. digitunya gimana? Ya Pak. Yang dia disuruh turun dari panggung aja. Hah? Sumpah lu? Gimana ceritanya gimana? Cerita dia lebih menarik, biar dia yang cerita. Lu di atas panggung. Di atas, MC bareng dia. Enggak bareng dia. Jadi aku nge-MC sama orang lain, terus aku disuruh turun sama dia. Jadi dia yang gantiin aku. Dia turun aja deh, gue aja gitu. Iya, Tapi posisinya sebagai MC juga saat itu atau tamu? bukan. Tamu. Nangis gak lu? Enggak. Sedih? Sedih iya. Tapi jadi pelajaran. Tapi gue jadi pelajaran karena gue fokusnya adalah oke, yang penting gue menyelamatkan acara. And puji Tuhan karena gue ada bokap gue bilang gini, kalau misalnya karena ini lu mundur, berarti lu membiarkan semua orang itu benar, lu memang tidak pantas di situ. Jadi pada saat aku the first time di insert aja juga itu sampai banyak orang yang telepon untuk boykot aku, kayak berhentiin aku gitu. Karena kan Bohongan gue lu. sejelek itu gitu pas awal-awal. Terus itu bener-bener gue bikin sedih juga kan, kayak nangis lah ke bokap gitu. Terus bokap bilang gini, berarti kalau bisa lu mundur, lu membuat mereka yang gituin lu Jadi menang. mengiyakan, Iya, mereka iya, menang benar. dong. You have to prove yourself gitu loh. Memang kalau namanya semua pekerjaan kan lu butuh waktu untuk Iya. berkembang gitu Proses loh, juga. proses gitu. Tapi orang itu masih ada sekarang, masih aktif. Masih ada aktif. Dan aku ketemu ya nggak apa-apa, besar hati aja sih. Aku nggak ada sama sekali nggak ada benci. Mungkin dia juga mau menyelamatkan acara. Betul. Mungkin ya. Terus kalau lu, masa seorang Coki juga pernah digituin? Itu mah miskomunikasi menurut saya. Dulu dengan tim saya yang lama, sepertinya ada sikap dari tim saya yang kurang pantas di depan kakak-kakak kita. Marahnya ke saya. Padahal yang keliru sikapnya adalah tim. Saya minta maaf sama mereka, tapi sepertinya saya dengar selentingan mereka ngomongin saya di belakang. Saya biarin aja lah. Lanjut. Lanjut ya. Nomor 4 aja ya. Pernah atau tidak pernah alami hal tak terduga di panggung seperti resleting turun, kancing lepas, hingga pakaian robek. 1, 2, 3. Pernah dong pasti. Resleting lu pernah turun kapan? Oh, bukan yang lain, kan ada dan sebagainya. Iya. Oh iya. Robek celana. Bagian ini lagi. Waduh. Sama gue juga sama itu. Bagian pernah. Pernah pasti pernah. Terus. Waktu robek, Kok dingin dia lagi. udah kedengeran. Adem banget. Udah kedengeran, kerak gitu. Wah, itu. Jadi akhirnya sejak saat itu saya mengambil posisi-posisi yang menyamarkan aja. Gitu. Itu misalnya saya Kurang seperti Makanya dia, gini. jadi dia langsung pose gitu Kayak ya, gitu. basic Agak- modeling. Jadi Poin. tetap lanjut. Kakinya kurang poin gitu. Iya, Gitu kan. Iya bagus. Ya, kurang poin dikit. Tapi aman lah. Selama kita bisa fokus, tetap menghibur, orang juga nggak akan lah. Itu robek, itu lepas. Oh, Kopet Goma kan emang pecicilan banget. Walaupun pakai gaun secantik apapun. Insidennya apa aja? Baru kejadian 2 hari yang lalu. Gue nge-MC di Semarang, tapi sebelum naik ke panggung, robek terus. Tapi emang itu kayak dressnya sih yang salah, bukan gue. Terus Karena panik emang dong. belum gerak-gerak udah jebol gitu. Tapi Langsung kalau di atas dijahit. panggung pernah nggak? Di atas panggung. Pernah, gue Nggak mungkin pernah, nggak. pernah banget. Tapi kayak ya udahlah, bring it on. Ya itu jadi bagian dari sebuah show-nya sendiri. Iya. Cek aja nggak apa-apa. Buka aja. Nomor 5. Wah, warna favorit gue tuh. Pernah tidak pernah dapat amplop tip tambahan dari keluarga pengantin yang isinya bahkan lebih besar dari honor utama. 1, 2, 1, 2, 3. Hah? Gini aja deh, gue
Gue ini dulu deh. Gua gini deh. Gue ini dulu deh. Nah, ini maksudnya apa miring begini? Gue gini dulu. Ah, ini dulu dah, ini dulu. Pernah tapi nggak segede itu. Iya. Pernah tapi nggak segede. Tidak melebihi honornya. Karena honor lu udah gede banget. Jadi aja. Gede, iya iya. Ya. Tapi pernah dapat tip juga? Pernah. Itu bagian dari berkat tambahan. Kalau buat mereka ada kultur tertentu harus diterima kan? Iya. Dikasih amplop, diterima, terima kasih berkatnya. Itu. Tapi nggak dihitung juga. Iya. Masa nggak dihitung? Ya nggak dihitung saat itu. Masa Oh, iya, di belakang ntar banyak baru Iya tunggu dong. pas besar kan? Pak, kok masa segini atau bapak tuh yang bener aja? Kayak gitu. Bener juga sih. Bener ya bro? Benar. Sabar Masa nggak dong. dihitung? Jadi Mei gimana? Udah diputuskan belum? Ini tuh kan cari MC buat pernikahan Mei. Pernikahan dia. Tapi masalahnya cowoknya pun belum dapet. Kamu belum dapet cowok kan? Tapi pengen dapet MC kan? Iya. Nah, kontrak kami dulu aja. Hari ini ada harga khusus. Ih, Bisa Buy one, get barter one. story. Ya tapi nggak tahu kapan juga dia barter story lagi. Aduh, saya mau manajemen deh. Oke, kalau gitu kita akan mencari Mesita. Mencari jodoh silakan daftar di bawah sini. Ah, iya. Buat Silakan. siapa yang ingin Silakan. jadi jodohnya Mesita. Dan hostnya ada Coki Sitohang, Wah, ada Malaysia, Petgo, ya. ada Irfan Hakim ya. Yes. Dan mereka akan menjadi host ya. Tenang, Lu juga ya? kurang penyanyi. Oke, penyanyi nih. Ini ada baru banget. Ah. Baru meletek dari Indonesian Idol. Boleh. Runner up. Cowok. Juara Karena 2. dia- Iya, juara 2. Sesaat lagi tetap di sini di FFF. For your pagi. Dikata-katain kayak rambutnya kayak sarang tawon, sarang burung, kayak gitu kan. Terus aku lapor sama omku. Terus omku bilang, kalau misalkan dibilang gitu lagi, pukul dia deh. Tapi betul harus dilawan Aduh, kalau yang gitu terus. iya. Kamu lakukan?